Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Wati, Bunda Ella, Bapak Ibu semua, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, sebagaimana biasanya, mari sama-sama kita pasang niat, kita luruskan niat, kita luaskan niat, agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan bisa kita tularkan lagi kepada orang lainnya nantinya. Untuk itu, marilah sama-sama kita untuk memulainya sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah dan doa belajar bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus selanjutnya silakan Bunda Wati. Makasih Pak Helmi, Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah karena atas karunia-Nya kita sore hari ini bisa berkumpul. Alhamdulillah ada 33 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Amin. Bapak Ibu, tadi sudah dibuka sama Pak Helmi. Mungkin saya nggak akan memperpanjang waktu dan berlama-lama karena hari ini ada target materi yang mungkin mau saya sampaikan yang terputus kemarin ya, termasuk kata benda spesial kemarin ya yang belum tertuntaskan. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 182. Ya. Kayaknya saya salah WA. Bu Maryam mana Bu Maryam? Bu Maryam, saya WA Bu Maryam enggak? Ada. Kenapa? Saya pernah WA Bu Maryam enggak? Nih. Belum. Nih Bu Maryam. Belum ya? Oh iya. Berarti saya salah WA. Karena saya tunggu jawabannya kok. Enggak. Gitu. Ya udah. Oke, berarti saya salah WA. Rupanya ada nama Bu Maryam yang lain. Makanya saya tanya ada berapa Bu Maryam di kelas kita? Satu ya. Satu cuma. Saya lihat profilnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ada perlu saya ingatkan, termasuk mengingatkan diri saya juga ya Bapak Ibu bahwa lima pilar mari sama-sama selalu kita jaga. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah, karena bagi kita sebagai seorang muslim itu sudah ada di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya, bahwa syarat diterimanya amal itu adalah niatnya harus ikhlas, caranya harus benar. Jadi sia-sia kalau kita berbuat sesuatu tanpa diniatkan ikhlas karena Allah, termasuk gramatika Al-Quran ini. Jadi itu yang nomor satu yang kita inikan Bapak Ibu ya, pasang sebelum kita belajar. Yang kedua adalah memperbanyak taubat. Kita pastinya di usia segini nggak mungkin nggak punya dosa ya Bapak Ibu, pasti kita punya dosa. Mudah-mudahan dengan taubatan kita,
Allah permudah ya untuk kita menerima pemahaman, karena bisa jadi dosa-dosa kita baik itu sekecil apapun ya ataupun dosa besar kita bisa menghalangi tersampainya pemahaman gramatikal Al-Qur'an ini sampai ke kita. Yang ketiga adalah hajat yang kuat. Ya, tanpa hajat yang kuat mustahil kita bisa bertahan di titik ini ya. Mungkin Bu Ana 2 tahun lebih ya Bu Ana ya. Kak Helmi, Bu Ella, ya itu nggak mudah untuk menjaga kita ada di sini kalau nggak karena hajat yang kuat. Dan saya yakin juga nggak mungkin Bapak Ibu semuanya tanpa hajat yang kuat Bapak Ibu mau belajar sehari bisa berapa kali dari kajian subuh, siang ketemu belajar lagi, apalagi Bu Des ya masuk semua kelas. Kemudian sore belajar, nanti malam masih belajar lagi. Itu kalau tanpa hajat yang kuat, saya yakin tidak mudah ya Bapak Ibu. Apalagi di usia Bapak Ibu yang usianya sudah nggak muda lagi, ya dapat 5, hilangnya 4 gitu ya. Jadi apa namanya sangat nggak mudah itu. Kalau nggak disertai hajat yang kuat, bisa kita putus asa ya di belajar gramatikal ini. Yang keempat Bapak Ibu, nah ini yang perlu kita apa namanya fahami dan perlu kita mindset kita yang perlu kita rubah bahwa Al-Quran ini mudah dan Allah yang berfirman ya di dalam surat Al-Qamar, dan Buya termasuk yang berhasil membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Jadi Allah tunjuk Buya selaku penemu metode ini, kita tinggal makainya. Beliau yang masuk keluar rumah sakit ya dengan apa namanya karena menemukan metode ini yang kita menikmati hasilnya, ya tinggal enaknya beliau di samping juga sakit ya juga penuh dengan fitnah segala macam ya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya sejarahnya, hanya orang-orang tertentu bagaimana Buya itu diibaratkan mandi fitnah ya hanya gara-gara metode ini. Mudah-mudahan kita yang nerima hasilnya ini, tinggal enaknya ini, mudah-mudahan kita bisa juga nggak hanya untuk diri kita ya Bapak Ibu, tapi juga untuk yang lain. Biar pahalanya mengalirnya kemana-mana. Ke kita juga mengalir karena kita ngajarin orang lagi, nggak hanya untuk kita, kemudian juga ke guru-guru yang mengajarkan Bapak Ibu semuanya juga mengalir, apalagi ke Buya ya. Jadi seperti MLM ya ininya ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yaitu istiqomah dalam mempelajarinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berdiri di atas 5 pilar ini. Untuk ini semuanya menjaga 5 pilar ini kita nggak bisa sendiri, otomatis butuh kerjasama dengan sekitar kita, dalam artian maksud saya kekompakan dalam satu tim belajar. Saya berharap kita nggak terkotak-kotak dengan saya kelas mana, karena kalau seperti itu kelas yang ini nyaris nggak punya penghuni aslinya ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu belajar di sini, di kelas manapun, insya Allah kita sama-sama satu peserta Al-Asani. Jadi kita saling mendukung, saling mensupport, dan kita tidak menonjolkan masing-masing di kelas manapun. Kita pada dasarnya sama-sama murid Buya, sama-sama belajar dengan Buya, sama-sama belajar metode Al-Asani. Oke Bapak Ibu, kita langsung ya lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kayak sekarang 41, awalnya sampai 89 kan berarti otomatis ada yang tadinya hadir jadi nggak hadir. Nah itu mari kita semangati. Khawatirnya mereka menghilangnya betul-betul menghilang dari Al-Asani, bukan menghilang dari kelas ceria. Kalau menghilang dari kelas ceria tidak masalah selama masih belajar di kelas yang lain. Tapi kalau khawatirnya menghilang dari mana-mana di kelas ya Bapak Ibu ya, perlu juga kita cek juga ya, khawatirnya ada selentingan-selentingan apa berkaitan dengan metode Al-Asani yang perlu diluruskan ya, karena hal itu juga apa namanya bisa aja terjadi. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah ada Bu Meli, ada Bu Yeni, ada Pak Muharman yang lagi di jalan, dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita langsung buka surat Al-Baqarah ayat 182. Oke, silakan Bu Maria. Ya, makasih. Assalamualaikum. Saya siapkan ayatnya dulu. Ya.
Silakan Ibu. Oh iya. Bukan Recording ini ya, in jauh progress. amat. Bentar, jauh amat ini. Aman apa? 18. 182. Oke, cukup kelihatan? Budes nih yang suka kurang gede. Budes kelihatan Budes? Saya juga. Ya. Saya udah tua. Ya. Saya udah tua, Bu. Iya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya. Kalau nggak kelihatan berarti di zoom-nya di masing-masing HP masing-masing. Oh, boleh ya, Bu. Iya, boleh, nggak ada yang larang Bu. Ayo silakan dilanjutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bu Wati yang telah mengizinkan saya ikut bergabung di kelas Ibu Wati, dan ini juga berkat kebaikan Bu Ella yang mau mengajak saya untuk ikut bergabung di dalam kelas ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Ibu mau menerima saya. Saya sebetulnya sama dengan Bu Hermin, Uni satu kelas. Oh iya, gitu kan. alhamdulillah. Ya, cuman kalau kan malam tuh Bu kelasnya, jadi saya memang kalau malam itu kadang-kadang nggak full gitu. Iya, mudah-mudahan Ibu bisa ngikutin di kelas ini ya Bu ya. Oh iya, alhamdulillah Bu, saya selalu, tapi memang saya off kamera. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan Ibu. Ya, saya bacakan ayatnya dulu ya Bu. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah 182 ini saya penggal menjadi 20 penggalan. Dan saya bagi menjadi 2 bagian. Ya. Penggalan pertama Pak, penggalan kedua Man, penggalan ketiga Khofa, penggalan keempat Min, penggalan kelima Musin, penggalan keenam Janafan, penggalan ketujuh Au, penggalan ke-8 Isman, penggalan ke-9 Fa, penggalan ke-10 Aslaha, penggalan ke-11 Bainahum, penggalan ke-12 Fa, penggalan ke-13 La, penggalan ke-14 Isma, penggalan ke-15 Alai, penggalan ke-16 Hi, penggalan ke-17 Inna, penggalan ke-18 Allah, penggalan ke-19 Ghafurun, penggalan ke-20 Rahimun. Betul Bu? Oke, gimana Bapak Ibu yang lain? Ada yang beda nggak? Sudah sama Bunda. Alhamdulillah. Oke, lanjut Bu. Ya, disamakan. Ya. Bu Riri jujur amat. Bu Riri diselamatkan. Ya. Lanjut Bu, silakan. Penggalan pertama Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua Man, huruf bermakna barang siapa. Penggalan ketiga Khofa, bentuknya KKL, pelakunya Huwa, akar katanya Khowafa menjadi Khofa. Nggak usah disebut Ibu, ini kaidasianya Ibu. Ya, ini aslinya apa? Khofa. Aslinya apa? Khowafa apa? Khofa, kalau di kampus Khofa. Iya,
Aslinya. Aslinya Khawafa, Bu. khawafa. Oh, berarti menjadi khofa. Khofa. Ya, Ya. polanya Polanya fa'ala. gimana, Bu? Ada di Mahmud Yunus 122, artinya dia telah takut. Dia telah Takut. Ntar saya cek dulu ya, Bu ya. 1, 2, 2. Lemah. 1, 2, 2. Khofa. 1, 2, 2. Iya. Khofa, takut. Oke, takut ya, Bu ya. Ya. Ya, Bu ya. Iya, dia telah takut. Nanti Iya, kita cek, Bu ya. Ini kan sebentar. Biasanya gini, Bapak Ibu. Kalau ada akar kata yang dia posisinya sebagai kata kerja ya, kemudian disertai dengan huruf misalkan gini min gitu ya, atau huruf jar lain gitu. Itu biasanya suka punya arti, kenapa ini? Punya arti spesial. Sebentar ya, Bu ya. Untuk amannya kita cek sebentar. Ini kenapa lagi? Saya cek di Munawir. Iya, Munawir. Jadi biasanya punya arti spesial. Kita cek di Munawir, sudah dicek belum, Bu? Belum. Khofa. Khofa ada di mana? Mungkin ada yang bisa bantu khofa. Dari wow ya. Dari wow. Khawafa. Dari wow. Biasanya wow kan, tahun. Khofa. Oke, halaman 376. 376. Ya, memang takut ya. Nggak ada arti lain ya. Nggak ada arti lain. Oke, takut ya, Bu ya. Oh iya. 376. Dia telah takut ya, atau dia takut aja juga nggak apa-apa. Nanti tergantung ini ya, Bu ya, tergantung apa? Tergantung konteksnya. Iya. Buati Iya, geser siap. dulu, Buati. Geser dulu penggalannya nggak cocok. Nah, Itu ayatnya 1. Oh iya. Makanya tadi sempet ini kan ya, sempet goyah tadi itu. Iya. ke kiri. Ah, itu. Ini ya. Tadi geser ke Kok kiri. bisa nggak cocok sih ya? Enggak. Iya, 20. Ini ayatnya ayat 181, Bu Wati, nggak cocok. Oh iya. 182 ayatnya, Buati. Itu 81, 181. Oh alah. 182. Iya. Nah, ya ini, Mak. Nah, ya ini. Dia mah. Tadi tuh nggak tahu kenapa jadi ngilang gitu, saya bingung. Nah, ya ini Nah, ini cocok cocok nih. ya? Katanya. Iya. Oke. Makasih. Oke, dia telah takut ya. Oke, dianya siapa, Bu? Huanya siapa, Ibu? Man itu. Man, oke. Man ya Bapak Ibu. Jadi man, ma itu meskipun dia dibilang huruf, dia bisa sebagai pelaku. Karena sejatinya ada ini, ada, coba dibuka halaman man. Di Munawir Bapak Ibu, di Munawir. Munawir. Min. Ini mumpung ingat ya, jadi kalau ingat itu saya langsung ini di halaman berapa ya, man. Halaman 1361. Oke, halaman 1361. Bintang man. 1361. Ya, man. Titik 2 ada kata-kata apa Bapak Ibu bacanya? Man. Di samping man ada titik 2. Oh Di iya. halaman 1361. Iya, iya, di atas sih, Bu. 1361 ada bintang man. Nah, di situ di sampingnya ada titik 2, bacanya apa? Ismu istifham. Ya, itu maksudnya isim. Isim istifham. Bawahnya lagi apa? Isim mausul. Bawahnya lagi apa? Isim syarat. Jadi sejatinya isim itu kata benda. Jadi sejatinya man itu adalah kata benda, makanya dia bisa sebagai pelaku. Adapun kita meinikan dia sebagai huruf karena metode saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah
nggak usah apa namanya di apa ya? Ribut. Ya, nggak usah ribut gitu ya. Maksud saya biar Bapak Ibu paham bahwa sejatinya dia itu bisa berfungsi sebagai pelaku. Karena Iya, kalau pelaku itu kan bisa kata benda ya Bapak Ibu ya. iya, iya. Iya. Takutnya nanti kok itu huruf bisa sebagai pelaku sih gitu. Takutnya Bapak Ibu bilang seperti itu. Makanya saya tunjukkan bahwa sejatinya dia seperti itu sehingga dia bisa pengganti pelaku huwa. Makanya kalau dalam menerjemahkan kata dia itu di dalam terjemahan Depaknya kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Iya, Dianya langsung diganti dengan barang siapa. Yang siapa? iya, Tuh ya. Oke, seperti itu maksudnya ya. iya. Oke, Makasih. lanjut. Ya. Ya, jadi dapat tambah ilmu ya Bu. Iya, alhamdulillah. Lanjut Bu. Iya. Faman, fa tadi maka man siapa khofa telah takut Ya. min huruf jar itu artinya dari Dari musin. Nah, itu penggalan kelima musin KBPA betul. akar katanya waso apa Waso. kayak ya apa ya tak ya, Ya. tak berharap Waso ya. Oke, gini ya Bu ya. waso ya polanya pola kata af. kerja ala Af'ala Ya. ya. mufilun pola kata bendanya mufilun. Inlun. Nah, Oke. terdapat di Munawir 1563 Berapa? Munawir. 1563 ya. Oke. Di Yang Mabud Yunus berwasiat. sudah dicari belum Bu? Sudah nggak ada Nggak ada. itunya. Ya, Di Munawir 1563 artinya apa Bu? yang berwasiat, Berarti orang yang berwasiat. orang yang berwasiat. Karena tunggal berarti orang aja ya Bu ya. Orang yang Ya, berwasiat. berwasiat. Lanjut Bu. Ya. Penggalan ke-6 janafan itu merupakan KBKK objek tunggal, ya Bu. Ya. Akar katanya janafa, pola kata Ya. kerjanya Nafa. fa'ala, Janafa. ya, Fa'ala. fa'ala, pola kata bendanya lun. Fa'alun, betul. Nah, ada di Munawir juga nih Bu, Munawir halaman. 215. Kalau ada yang menemukan di tempat lain kasih tahu ya Yang Bapak Ibu. musin, Apa Bu yang artinya? musin ada buat ya di MY Coba. halaman 500. 500. Oh, itu Ya. nggak bisa itu Bu, 500. itu pola fa'ala kalau yang di Munawir Ya. musim itu Oh iya, ini pola af'ala ya Bu ya. fa'ala, waso kalau yang Ya, di oke. Munawir. Ya, lanjut Bu. Janafa. Janafan artinya Artinya menyimpang. Mbak, Ya. kita lihat bareng-bareng Bu ya. Kalau itu berarti kan kalau KBKK penyimpangan ya. Kita lihat 215. Janafan. 215. Janafa. Janafa. Janafa itu menyimpang. Nah, berarti KBKK-nya apa? Penyimpangan ya Bu. Ya, karena kan Kata KBKK itu kata Ya. benda abstrak ya Bu ya. Nah, kalau menyimpang masih kata kerjanya, maka Penyimpangan. KBKK-nya penyimpangan. Penyimpangan. Kalau memilih arti berlaku tidak adil bagaimana Bu? Yang mana Bu? Di bawahnya Kita cek dulu, menyimpang itu. mungkin ada arti spesifiknya. Tadi apa? Janafa. Ya di bawahnya persis Bu. Oh ya, fi berlaku tidak adil. Ini berkaitan dengan wasiat. Iya. Orang yang berwasiat melakukan penyimpangan, penyimpangan benar Bu? Kalau diganti Tidak berlaku adil. tidak adil bagaimana? Oke, itu pilihan aja Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ke konteks kalimat aja. Kalau menurut saya penyimpangan bisa. Nanti kita konteks kalimat ya Bu ya. Dua-duanya kita tulis aja ya. Penyimpangan sama berlaku tidak Berlaku tidak adil. Saya juga Tidak tulis adil. dua-duanya Bu. bertindak tidak adil. Kata Ya. bendanya apa Bu? KBKK-nya. Ini kan kata kerjanya. Iya. Bu Ketidakadilan. Farida, kata
kata itunya apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan boleh. Iya. Secara itu boleh. Ntar ya saya rapikan dulu ya. Jadi kitab dua-duanya saya tulis ya Bapak Ibu ya. Penyimpangan, karena dua-duanya benar nggak salah. Ya. Penyimpangan Dan atau ketidakadilan. Iya. Iya, ketidakadilan. Ya, tidak adil juga sebenarnya bisa ya. Ketidakadilan atau tidak adil ya. Ketidakadilan. Oke, lanjut Bu. Au. Penggalan ketujuh au, huruf bermakna artinya atau. Ya, atau. Penggalan ke-8 isman. Ya. Itu pun KBKK. KBKK. Kenapa dia harokatnya fathah tain, Bu? Karena dia objek. Ya, karena sebelumnya dia menyambungkan dengan janafan. Jadi, ya. Jadi au, ba ya, itu tuh sama ininya. Jadi kalau ininya fathah tain, makain fathah tain. Berarti setara gitu Bu ya. Akar katanya apa Bu? Asima. Asima. Gini Bu, Asima. Asima gitu. Nah, ya. Polanya, pola kata kerjanya. Pola kata kerja pola kata bendanya. Fa'lun. Fi'lun. Ya, fi'lun. Di mana Bu? Ada di Mahmud Yunus 34. Artinya? Dosa. Oke. Lanjut Bu. Penggalan ke-9, fa, huruf bermakna, artinya maka. Oke, huruf bermakna. Kita lihat coba Bu, berbagai alternatif arti fa. Apakah selalu maka? Mari kita lihat Bu. Halaman 306. Ya, bisa maka, bisa kemudian, bisa lalu, bisa niscaya. Kapan diartikan maka? Biasanya kalau huruf bersyarat, jawab syarat. Kapan diartikan kemudian, lalu kalau peristiwa berurut begitu. Kemudian kapan diartikan niscaya kalau huruf bersyarat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini dia bukan jawab syaratnya. Tadi kan di depan ada huruf syarat man ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, jawab syaratnya tuh di fa yang ini. Kan ada dua fa. Iya. Ya nggak? Ada fa pertama, fa kedua. Nah, jawab syaratnya di sini huruf jawab syaratnya. Nah, fa yang ini tuh fa yang bukan jawab syarat, sehingga lebih cocoknya diartikan lalu atau kemudian. Oh iya. Ya. Lalu atau kemudian. Termasuk yang min di depan tadi itu juga kurang pas kalau diartikan dari. Nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini dulu ya, fa dulu ya Bu ya. Ya. Yang fa dulu kita artikan bisa kemudian, bisa lalu. Bisa lalu. Oke. Yang min kita coba buka biar Bapak Ibu langsung melihat langsung ya berbagai alternatif arti. Min. Di halaman berapa min? Min. Min. Ya, min itu sebenarnya artinya bisa termasuk, bisa terhadap, bisa macam-macam. 429 kalau di Yunus. Berapa? 429. 429. Ya, di situ artinya apa aja? Kadang situ ya, coba di Munawir. Ya, kalau secara konteks nanti nggak masuk dia. Nanti kita ini ya Bu ya, kita di akhir itu daripada, dari. Ya, nanti kita ini ya Bu ya, kita cocokkan dengan itu. Kita lanjutkan Bu. Aslaha. Aslaha, KKL. Pelakunya huwa. Ya, KKL, sebentar. Pelakunya KKL. Pelakunya huwa. Ya. Akar katanya. Solaha. Katanya Solaha. Solaha, polanya. Afala. Artinya Bu? Artinya ada di Mahmud Yunus 219. Dia telah mendamaikan. Bapak Ibu yang lain, betul dilihat? Dia telah
Telah mendamaikan. Sama, Bu. Oke, lanjut. Ya. Bainahum. Bainahum. Nah, itu Oke. KBM. Nah, ini termasuk yang spesial atau khusus ya. Ya. Ya, pernah ya kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nih kalau mau dibahas secara ini ya, jadi sebenarnya penyebutan KBKK itu kalau menurut saya kurang ini gitu. Kurang. Kata benda khusus aja gitu. Kenapa? Karena yang namanya KBKK kan kata benda dari kata kerja. Jadi kalau kata kerjanya menolong, maka KBKK-nya tuh pertolongan. Ya. Kalau kata kerjanya menulis, maka kata itunya adalah penulisan. Tulisan. Atau tulisan. Nanti penulisannya abstraknya, tulisannya konkretnya. Nah, sedangkan baina, qobla, apa itu sebenarnya tidak dibentuk dari itu. Jadi untuk ininya ya nanti untuk tampil silakan ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu tuh lebih ininya disebutnya kata benda spesial aja atau khusus aja. Ya, nanti insya Allah pelan-pelan juga nanti kayak akan ke arah sana ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tulisnya KBM aja Bapak Ibu ya, KBM. Bainanya sebagai KB gitu aja ya. Ya, kata benda khusus gitu ya. Nah, langsung artinya apa? Oh, jadi nggak usah ada kata gitu ya Bu ya? Nggak Ya, usah. karena sebenarnya dia tuh cuma tempatnya di situ. Kayak gini aja, kayak contohnya ya. Kita mau nyimpen tahu makanan tadi, tahu makanan. Itu tuh naruhnya di mana kalau di dalam kamus? Ditahu kan Bapak Ibu? Iya. Iya kan? Itu. Jadi seperti itu. Ya. Iya. Oke Bapak Ibu, nggak usah terlalu di ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau mau dipolakan silakan. Bisa fa'la ya. Intinya mah artinya yang penting artinya nggak sesuai apa artinya yang penting sesuai apa itu artinya nggak perlu ya Bu, nggak perlu ada pola kata ya. Gitu, saya ya? nggak bilang bahwa nanti nggak perlu pada saat tampil ya Bu ya, ini di sini ya. Oke. Apa artinya? Pada saat tampil harus gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Apa Bu ada artinya? di Mahmud Yunus 75 artinya di antara. Di antara. Ya. Bu. Hum kata ganti artinya mereka. Ya. Jadi artinya di antara mereka. Ya, sebentar ya Bu ya. Baina. Oke. Di antara. Biasanya kalau objek itu lebih itunya ke antara ya. Kalau di antara tuh kalau dia posisinya sebagai keterangan. Oh, ini kan objek langsung ya Bu ya? Ya. Mungkin cocoknya antara. Dia telah mendamaikan antara. Bisa sih di antara ya. Di antara juga bisa. Lanjut Bu. Humnya kata ganti mereka. Lanjut Bu. Nah, ini baru nih Bu. Izin Bunda. Jawab ya. Itu Soluha kalau nggak salah Bunda. Oh, ya, Soliha ya. Oh ya, nah ini. Ya, makasih Pak. Saya suka nggak siap. Oke, makasih. Solu. Oh, Solu. Oke. Soluha, makasih. Oke, yang lanjut Bu, fa-nya ini huruf jawab syarat ya Bu ya? Ya, fa. Ini maka. La. Tidak ada. Tiada atau tidak ada. Isma, kenapa Isma Bu? Isma. Karena adalah tadi. Ya. Kalau bainahum posisinya sebagai objek, betul. Ya. Sekarang kalau isma ini, apakah sebagai objek? Maka tidak ada dosa. Tidak ada. Apa tuh? Fathahnya apakah karena kedudukannya sebagai objek, Bu? Belum tentu ya. Kenapa dia fathah? Karena la. Nah, karena ada Kenapa ya? nggak isman, Bu? Karena la itu memfathahkan kata benda tanwin. Ya, jadi aslinya ismun. Jadi la itu dia sebentar ismun ya. Ismun. La itu dia memfathahkan kata benda tanwin.
Bukan menfatahtainkan enggak, tapi memfatahkan kata benda tanwin. Sehingga tanwinnya hilang, diganti menjadi fathah. Jadi gini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi fathahnya di situ karena la fungsinya adalah memfathahkan kata benda tanwin. Dan kedudukan kata bendanya bukan objek. Bukan objek. Dia fathah karena la. Oke, mudah-mudahan dengan begini Bapak Ibu mulai ini ya, mengurangi kalau ketemu kata benda jangan selalu dihukumin subjek objek. Kita lihat dulu dia fathahnya karena apa. Oke, jadi KBKK ya Bu ya? Ya, KBKK ya. Akar kata asima, pola fa'ala. Asima betul, asima. Polanya kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Ya, fa'ala. Tadi perasaan udah tadi ya. Ya, udah. Fi'lun. Yaitu M215. Sama ya, nggak usah dikebawahin ya, nggak muat. Lanjut, alai, huruf jar artinya atas atau kepada atau gimana Bu? Iya, atas. Habis itu kata gantinya atasnya. Kenapa enggak hu Bu? Karena ada ya sukun itu tadi. Betul sekali. Bukan karena huruf jar ya Bu ya? Bukan. Ya, alhamdulillah. Dikit-dikit Bu ingat. Alhamdulillah. Maaf ya Bu ya, bukan bermaksud guruin ya. Tapi isma itu bukan munawir Bunda. Yunus 34 ya. Iya, bukan munawir itu. Isman itu. Tadi apa yang Isman? Yunus 34. Yunus 34. Yunus 34. Oke. Ya, lanjut Bu. Ini yang pertama. Yang kedua selanjutnya. Yang kedua bagian Inna. kedua. Inna. Huruf bermakna sesungguhnya. Sesungguhnya. Ingat ya. Inna ini hanya berlaku untuk kata benda. Dia fungsinya huruf yang artinya sesungguhnya, berarti penegasan, tapi hanya untuk kata benda. Kalau untuk KKSAD, maka bentuknya gimana? Nun taukid. tasjid sama nun taukid. Sebenarnya ini juga taukid. Iya. Taukid sama. Cuma ini untuk kata benda, yang ini untuk KKSAD. Ini bukan berasal dari ini. Tapi jenis-jenis huruf taukid itu adalah ini, itu jenis-jenis huruf taukid. Bukan berarti ini tuh dari ini, bukan. Ya Bapak Ibu ya. Jenis-jenis huruf taukid itu ada inna, ada anna, itu untuk kata bendanya. Ini ada inna, ada anna untuk kata bendanya. Kemudian untuk KKSAD-nya ada nun tasjid sama nun sukun. Ini bukan berasal dari sini, bukan. Ini juga nggak ada hubungannya. Itu jenis-jenis huruf taukid di mana penggunaannya kalau inna sama anna itu untuk kata benda, ya, yang dia memfatahkan kata benda setelahnya. Nah, bedanya ini Bapak Ibu. Kalau yang lam di depan tadi, yang la ini, la seperti ini, dia memfatahkan kata benda tanwin. Tanwin, harus tanwin. Nggak bisa alif kata benda yang alif lam, enggak. Harus tanwin. Ya, tapi kalau inna itu dia memfatahkan aja. Bisa kata bendanya alif lam ya, bisa ini. Memfatahkan kata benda. Dan ini Allah hanya kedudukannya sebagai apa? Bukan objek. Ya, bukan objek. Karena fathahnya dia karena inna, bukan karena kedudukannya sebagai objek. Clear ya Bapak Ibu ya? Seharusnya Allahu ya Bu ya? Ya betul, sesungguhnya Allahu. Dan dia sebagai subjek dalam hal ini. Kita lanjutkan. Allah, penggalan ke-19, Ghafurun, KBSL, akar kata Ghafaro, polanya fa'ala, ya. Kata benarnya fa'ulun. Artinya ada di Mahmud Yunus 298.
Maha Pengampun. Oke, Maha Pengampun. Lanjut, Bu. Penggalan ke-20, Rohimun, KBSL juga. Ya, akar katanya. Akar katanya Rohima. Polanya. Fa'ala. Fa'ilun. Fa'ilun. Iya. Halaman berapa, Bu? 139. Artinya? Artinya Maha Penyayang. Oke, silahkan Bu Ella. Oke. Sudah. Sudah. Oke, kita kelompokkan jadi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua. Silakan, Bu. Iya, diartikan ya, Bu. Ya. Maka siapa telah takut? Barang Maka barang siapa takut dari apa, Ibu? Dari takut orang yang berwasiat. Takut bisa. Sebentar. Maka barang siapa takut, min ini dari bisa terhadap ya. Maka barang siapa takut terhadap takut terhadap orang yang berwasiat. Ya. Berwasiat. Penyimpangan. Ya. Maka barang siapa takut terhadap orang yang berwasiat. Itu. Ya, sebentar. Kalau misalkan ini kita kedepankan, gimana, Bu? Maka barang siapa takut terhadap penyimpangan atau dosa dari orang yang berwasiat, gimana kalau gitu, Bu? Ya, itu lebih enak, Bu. Ya, lebih enak. Dari ya. Barang siapa takut. Ya. Barang siapa takut penyimpangan. Mau diganti tadi apa? Ketidakadilan, boleh silakan ya. Penyimpangan. Maka barang siapa takut penyimpangan atau dosa dari orang yang berwasiat. Kenapa ini saya kedepankan? Karena ini objek, jadi boleh ya, Bapak Ibu, boleh secara ini kedepankan. Berwasiat dari orang berwasiat, sudah ya? Ya udah, Pak. Maka di sini bukan jawab di sini. Maka barang siapa takut penyimpangan atau dosa dari orang yang berwasiat. Penyimpangan atau dosa dari orang yang berwasiat. Lalu dia mendamaikan di antara mereka. Baru di sini jawabnya, Ibu. Maka tiada dosa. Tiada atau tidak ada sama ya, Bu ya? Tiada dosa atasnya. Nah, stop. Oke. Yang kedua. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Boleh, Bu, pakai lagi. Ya, lagi Maha Penyayang. Pakai koma boleh, pakai lagi boleh. Keduanya sama. Oke, makasih Bu Maria. Sama-sama, Bu. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup ya. Alhamdulillah. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke. Bu Ella di screenshot. Ya. Sudah. Kita mau melanjutkan kata benda yang spesial kemarin, Bapak Ibu. Iya. Kita ngikutin. Saya dengar katanya
ada yang nyebut kata benda khusus nggak apa-apa, kita ikutin. Yang penting setidaknya ini ya. Viral. Ya maksud saya gitu. Setidaknya udah beda gitu. Mau spesial mau khusus gitu ya. Setidaknya udah ini. Nah, saya kasih namanya kata benda saja. Kata benda khusus ngikutin aja. Kemarin ada yang bilang spesial. Ya, Nah, terserah lah. Mau spesial mau khusus, intinya mah pokoknya Berbeda dari yang lain. Iya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kemarin kita sudah biar itu sebentar ya, biar kalau di print jelas, saya kasih warnanya. Ini apa ya suaranya ya? Di mute dulu Bunda Wati ya. Ya Bun. Nggak usah nanti satu-satu biar Peli. Kata benda apa Bu Ella, spesial apa khusus? Silakan ya. Silakan yang lain atau pakai garis miring aja khusus atau spesial gitu. Saya ini aja deh. Saya nggak mau yang gitu-gitu. Pokoknya intinya mah beda aja ya. Iya. Nanti nggak selesai kalau ngomongin istilah ya. Oke, kata benda khusus. Oke, kemarin kita sudah membahas ya Bapak Ibu. Yang pertama ada 6 yang kemarin kita evaluasi ini. Qobla ya. Qobla kemarin itu ya. Qobla. Nah, itu ada qoblu ya kan? Kemarin qobla itu kan ada qoblu. Kemudian bisa qoblun, qoblan ya. Ini bisa nih. Dia min, tapi bukan qoblun ya, qoblu. Tapi bisa qoblan. Ketika dia min, maka nggak menjadi qobli. Tetap qoblu. Oke. Tapi ketika qobla itu bisa min Qobli. Nah. Oke, yang pertama yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kita bahas apa? Ba'da. Ya. Itu bisa ba'du. Ketika min dia tetap ba'du. Ya, tapi ba'da itu min ba'di. Yang ketiga yang sudah kita bahas ghairu. Ya, ghairu ya kemarin. Iya. Ghairu itu bisa ininya min ghairu. Kemudian ketika ghairo dia bisa berubah menjadi min ghairi. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas apa kemarin? Duna ya Bapak Ibu ya. Nah, duna itu nggak bisa dunu, nggak ada dunu. Adanya Duna. Min duna. Min Duna. menjadi Duni. duni. Oke, itu yang keempat. Jadi di sini nggak ada ya. 4. Kemudian yang kelima, apa yang kemarin kita bahas? Yang kelima, kholfa. Kata bendanya kholfa ya kemarin. Berarti belum di screenshot tadi, nggak apa-apa. Itu saya simpan Bu. Oh iya. Kholfa. Kemarin kita bahas kholfa yang kali itu ya. Iya. Kholfa. Kok dicatatkan? Ada kholfa. Bentar, kok catatan saya nggak ada ya? Apa aja Bu? Oh ya ada. Kholfun ya. Oke, ini bisa kholfun kalau ini. Ya, bisa kholfun. Ya, tapi ketika dia itu kholfa. Kemudian ininya minnya menjadi kholfi. Oke. Kemudian selanjutnya yang ke-6. Ke-6 adalah kulun ya. Kata bendanya kulun ya. Kulun
itunya adalah Bulan. kulun. Itu bisa kulun, bisa berubah menjadi kulan, kemudian bisa menjadi kulin. Kulan. Oke. Kemudian ketika kula di sini, dia Kuli. Kuli. Ya, biasanya kalau seperti ini dia KBM. Coba Bapak Ibu, kenapa coba? Kenapa di sini kok nggak pakai tanwin? Karena ini itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Butuh apa Bapak Ibu? Butuh sandaran, namanya KBM. Ya Bapak Ibu, kenapa di sini nggak bisa tanwin ya? Karena ini sejatinya nanti kita temukan dalam bentuk KBM. Di sini juga lihat, ini kholfun. Kenapa di sini kholfa? Kenapa nggak kholfan? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh kata benda setelahnya. Karena secara arti juga kan nggak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Sebelum apa gitu ya? Setelah apa nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kenapa di sini nggak pakai tanwin gitu. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh sandaran. Ketika kata benda butuh sandaran, maka kata bendanya tanwinnya hilang kan Bapak Ibu? Ya gitu. Itu yang keenam. Nah sekarang kita ngebahas lanjutannya sedapatnya nanti yang ketujuh. Yaitu amama. Mungkin itu yang ketujuh saya di sini ya. Oke, di sini aja. 7. Amama. Di sini aja deh. Amama. Amama itu kalau di kamus ada amamun, ada. Yaitu halaman 48. Mungkin kita ini kali ya, kita tuliskan ininya ya, ini nomor 7. Kita tuliskan posisi akar katanya. Dia di amma. Nah, kata bendanya adalah amamun. Nah, ini bisa nih kalau di depannya ada huruf jer, ila misalkan ya. Ila, dia bisa gini. Amami. Ini ada di kamus seperti itu. Nah, itunya fathahnya adalah amama. Contohnya ini artinya di hadapan. Di muka, di depan. Bisa dicek nanti ya di halaman 48. Kalau begitu ada ilah artinya sudah sedikit berbeda, maju ke depan. Karena ilah itu kan ke ya, ke. Jadi udah sedikit berbeda artinya. Ketika amama ya, artinya di depan. Sama ya dengan ini. Nah, ini contohnya bisa dilihat di surat 75 ayat 5. Silakan dilihat surat 75 ayat 5. Ada situ amamahu. Nah, kenapa di sini amamun jadi amama? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti membentuk KBM. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang di sini-sini tadi ya, kenapa ini fathah semuanya? Kenapa nggak fathah? Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, makanya dia menjadi fathah. Nah ini sama. Kenapa di sini asli amamun jadi ketika di sini amama? Karena kalau dia fathah itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh sandaran menjadi KBM. Contohnya kan amamahu, berarti kan KBM ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ini tuh nanti dalam penggunaannya selalu ada ininya, kata benda atau kata ganti.
menjadi KBM. Nah, contohnya satu aja ya Bapak Ibu ya, banyak kok nanti. Oke, biar waktunya cukup untuk membahas semuanya. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 adalah waro'a. Waro'a itu ada di halaman 497. Akar katanya ya. Ini 497, silakan dicek. Kata bendanya polanya adalah fa'alun. Fa'alun kata bendanya. Halaman 497, silakan dibuka. Waro'a ya di belakang. 497. Oke. Waro'a sudah ketemu 497. Waroya. Itu bukan akar kata ya. Nah, yang mau diinikan ininya. Jadi ini nggak ada domahnya tuh nggak ada. Adanya langsung fathah. Yaitu adalah waro'a. Ini. Sebelah kanan paling atas, sebelah kiri paling atas. Waro'a artinya apa? Di belakang. Jadi apa? Balik. Oh, gano, trofi. Di belakang. Sebentar. Di belakang artinya ya. Di belakang. Ini di belakang. Ini ketika ada min bisa menjadi waro'i. Min bisa menjadi waro. Nah, mari kita lihat. Kalau seperti ini berarti dia dalam bentuk apa? KBM. Contohnya, Bu. Contohnya ya. Maksud saya gini ya. Berarti waro'a nanti dengan kata benda atau kata ganti. Kemudian min waro'i dengan kata benda atau kata ganti. Maksud saya ya. KBM-nya itu ya. Oke, silakan dicek. Bapak Ibu. Surat 2 ayat 91. Surat 2 ayat 91. Ya. Waro'ahu, betul nggak? Iya. Berarti KBM. Ya, Bapak Ibu. Iya. Ketemu? Iya. Ya, berarti KBM ya Bapak Ibu. Iya, ya waro. Ya, artinya apa? Artinya apa? Yang patah-patah seperti itu tuh dia kata benda harusnya kan fathah tain dong gitu ya. Fathah tain dong harusnya gitu. Nah, kenapa dia fathah? Karena tadi dia nggak bisa berdiri sendiri sehingga membentuk Harus KBM. KBM. Iya, harus KBM. Karena kalau KBM kan kata benda pertama nggak boleh tanwin kan Bapak Iya. Ibu. Ini. Jadi seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu, jadi saya tulis ininya aja biar waktunya nanti. Silakan Bapak Ibu cek sendiri untuk membuktikannya. 187. Buat nanti malam sambil ini. Oke, ini yang waro'a. Sekarang yang pakai min bisa dicek surat 4 ayat 102. Secara arti sama ya. Bisa di belakang atau di balik. Surat 4 ayat 102. 100. Panjang, cari waro'i, cari itunya. Min Panjang ya Bapak Ibu ya. Min Ya? waraikum. Di mana? Baris ketiga. Ketemu. Baris ketiga. Paling depan tuh. Ya, waro'ikum. Kenapa i? Karena sebelumnya min. Min Ya. ya. Dan terbukti waro'ikum KBM. Ya. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya. Sisanya cek sendiri. Surat 11 ayat 71. Surat 14 ayat 16. Ini batasnya. Surat 14 ayat 17. Silahkan dicek sendiri. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada di screen. Waktunya nanti dikirim sama saya. Surat 9, surat 9. Nomor 9 fauko.
Fauko. Fauko itu akar katanya adalah fako. Fako, tapi ini adalah wow. Iya, yang berasal dari ini fauka. 326. Oke, bukan 326 Bapak Ibu. 326. 326. Ada fauko, fako. Oke, ketemu fako. Paling bawah sebelah kanan, paling bawah sebelah kanan ya Bapak Ibu. Garis kedua dari bawah fauko. Kan faukun ya Bapak Ibu. Kan faukun. Jadi kalau ada fauko, nggak bisa kita bilang bahwa dia adalah fa'lun. Ya, karena nggak ada faukun. Adanya langsung fauko. Padahal itu kata benda. Gitu. Berarti nggak ada yang domahnya. Langsung ke ini. Ya, ke fathahnya ya Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Fauko di atas. Lewat, lebih dari. Di atas, lewat. Lebih daripada. Lebih daripada. Lebih daripada. Kemudian ketika min menjadi apa? Bisa nggak fauki? Bisa. Fauki. Kenapa ya nggak faukon, faukin? Ini pasti KBM. Karena kalau yang kayak pasti KBM. Untuk KBM. Mari kita cek. Surat 2 ayat 26. Surat 2 ayat 26. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang berisik. Surat 2 ayat 26. Faukoha. Betul Bapak Ibu? KBM tidak? KBM. KBM. Jadi fauko ini nggak bisa kita bilang fa'lun. Ya. Karena memang fauko, fa'la. Ya. Dan dia kenapa fa'la? Kenapa nggak bisa domah tain? Kenapa nggak fathah tain? Berarti dia bisa harus ya, bukan bisa. Kalau bisa itu kan berarti bisa enggak gitu ya. Ini mah harus KBM. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nggak bisa, karena syarat KBM itu kata bendanya harus nggak boleh tanwin. Nah ini dia, karena dia nggak bisa tanwin maka harus butuh sandaran menjadi KBM. Jadi nggak bisa gini di atas apa gitu ya, lewat apa, lebih daripada apa gitu. Jadi nggak bisa dia satu kata itu berdiri sendiri, nggak bisa. Dia butuh tempat bersandar. Ya, kata benda atau kata ganti. Dalam hal ini yang di ayat 26 adalah kata ganti. Oke. Kemudian cek juga coba di surat 255. Coba cari fauko. Ya. Ketemu Bapak Ibu? Ayat kutubnya musalan nggak ada ya? Nggak ada. Ayo saya salah ini. Nggak ada ya? 2. Salah nulis 63. 63 Bapak Ibu, maaf ya. 63. Faukokum. Ada ya? Ada. Dan seterusnya. Sisanya dicek sendiri ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu, dicek sendiri nanti pinginnya tuntas. PR-nya ngecek ya Bapak Ibu. Cek. Bisa jadi saya salah ini. Lanjut sekarang yang ini. 566. Surat 5 ayat 66. Cari fauko.
Faukihim, betul Bapak Ibu? Iya. Ya. Ketemu? Min, karena ada min menjadi Ya. fauki. Ya, terbukti bahwa fauki ini nggak bisa faukin, dia butuh sandaran him. Menjadi min faukihim. Dan seterusnya, silakan dilanjutkan cari sendiri di sini. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu? Yang ke-10. Ngebut kita. Tahta. Tahta. Di ayat 66 ada juga. Tahta itu ada di 566. tahta itu ada di mana ya? Tahta. Minta. Tahta. Tahta. Jangan tahta deh. Jangan tahta. Oh, ada di Mahmud Yunus 76, tapi nggak ada akar katanya. Ya, tahta. 76. Tahta. Tahta ada ya? 76. Ada. Ketemu Di 76. bawah. Di Oke. bawah. Nggak ada akar katanya ya? Nggak ada. Ya, dia ada di ini tahta. Nah, adanya tahta. Berarti nggak ada tahtu, perhatikan, nggak ada tahtu. Dan tahtanya bukan tahtan. Kalau ada kata benda tahta begitu berarti apa? Dia butuh sandaran, membentuk KBM. Jadi kalau ada kata benda berharokat tapi fathah, maka dia bisa dibikin min tahti, bisa. Ya, dan dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti membentuk KBM. Pasti membentuk KBM. Secara artinya di bawah. Mari kita lihat, betul nggak dia butuh sandaran? Mari kita lihat. Betul nggak dia nggak berdiri sendiri? Kita lihat surat 18 ayat 82. Cari tahu. Ketemu? Ya. Ketemu Bapak Ibu? Tahu. Iya, ada buat ini. Ada ya? Oke, berarti terbukti tahta nggak bisa berdiri sendiri. Karena aslinya aja udah tahta, bukan tahtan. Berarti dia butuh sandaran. Bisa kata benda sandarannya, bisa kata ganti membentuk KBM. Dan seterusnya, sisanya dicek sendiri Bapak Ibu. Nanti lain kali kalau ada waktu kita bahas lagi. Sekarang saya mau muntasin ini. Sekarang min, yang minnya. Surat 2 ayat 25. 25. Min tahtiha. 25. Oke, di situ ada min tahtiha. Oke, terbukti bahwa tahta itu bisa, kalau ada min menjadi tahti, dan dia butuh sandaran, membentuk KBM. Terbukti. Ya, cek juga di surat 5 ayat 66. Cek juga di surat 6 ayat 6. Nggak selalu kata ganti, bisa kata benda, cuma kebetulan aja ini. Surat 29 ayat 55. 43 ayat 51. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini ngebut kita. Coba surat 2, sudah dicek ya, coba saya ngecek yang lain juga. Sudah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, cukup ya. 11, yang ke-11. Yang ke-11 adalah Inda. Inda itu ada di Mahmud Yunus 282. Dia ada di akar kata sini. Enggak juga sih, sebenarnya enggak ada di sini. Ada ini juga ini. Coba dibuka 282. Dia justru nggak ada di situ. Indah.
Akar katanya itu malah di bawahnya, itunya di atasnya. 282 silakan. Akar kata anada ada di bawah tuh. Tapi kata benda Ya, indahnya ada di atasnya, ya kan? ya, Iya, jadi Gimana apa dan? ya? Iya. indah. Jadi mau dibilang ini akar katanya dan memang jauh sebenarnya, nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya gini loh, makanya kenapa saya lebih cocoknya kata benda spesial atau kata benda khusus, bukan saya sebut KBKK itu karena memang artinya itu bukan dari kata kerja diambilnya. Ya Bapak Ibu ya. Kata kerjanya menyimpang, tapi arti itunya di sisi, dekat, pada gitu kan. Kolaba itu kalau nggak salah membalikkan ya. Tapi itunya sebelum kan, kobra ya, sebelum kan nggak jauh ya Bapak Ibu. Jadi makanya saya nyebutnya tuh kata benda spesial atau khusus gitu. Ya, oke. Jadi ini saya tulis gini nggak apa-apa ya, meskipun dia sebenarnya nggak ada di situ. Karena tersusunnya dari ain, nun, dan dal. Kemudian dia adanya di situ apa? Indah apa indun apa? Indah doang. Nggak ada indu ya Bapak Ibu ya? Nggak ada. Nggak ada. Terbukti ya? Berarti ini dia nggak bisa, nggak ada indu. Kalau dia adang indah, nih adang indah, bukan indah loh, tapi indah. Maka harus KBM. Harus. Gitu ya. Kalau indah, maka kalau ada min bisa menjadi Indi. Min indi. nah. Ini. Kalau misalkan di sini indu, nggak bisa ada min tuh, nggak bisa berubah dia. Ya, tapi nggak ada ya, nggak ada. Artinya apa Bapak Ibu? Di sisi. Di sisi. Artinya di sisi. Ini juga sama harus membentuk KBM. Ya, contohnya bisa dilihat surat 2 ayat 54. Surat 2 ayat 54. Ada Bapak Ibu? Indah. Ada. Indah habis Indah itu apa? Bariikum. Bari. Nah, Bari. bariikumnya sendiri KBM, dengan indahnya KBM. Jadi KBM-nya ada 3 itu, ada 3. Dari indah, bari'i, sama kum. Ya, jadi dari situ terbukti ya bahwa di situ dari indah, bukan barikum aja. Ya, oke. Dan seterusnya sisanya dicek sendiri Bapak Ibu. 262. Kemudian 280, kemudian 2112, 2140 dicek sendiri, sama 729 dan seterusnya. Masih banyak ya, ini mah hanya perwakilan saja. Kemudian coba yang pakai min, surat 2 ayat 79. Silakan dicek. Jadi min indi ya, bisa, oke? Min Ya, indilah. kamu ya Bapak Ibu, sisanya dicek sendiri. 19, 3 surat 7, 3 surat 165, 482, 650 dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ke-12. Khawla. Khawla itu dari halaman ini dari waw. Halaman di sini di Mahmud Yunus ada, di Munawir bisa dicek juga. Nah, ini nggak ada haulun. Coba kita cek di Munawir 311. 311 sama di itu. 311. Haulun artinya sekitar atau sekeliling. Di tengah-tengah posisinya haulun.
Ketemu Bapak Ibu? Munawir? Bukan khaulun ya, khaula. Di sebelah kanan tengah 311. Yang sekitar keliling ya, Bu Ati? Ya? Yang sekitar keliling artinya. Di sekitar. Ya, sekitar sekeliling. Ya. Sudah ketemu? Ketemu, Bu Ati. Oke. Itu akar katanya di mana? Silakan dicari akar katanya. Akar katanya di 310. Sebelah kanan bintang yang bawah. Hala. Jadi terbukti ya, haula ya Bapak Ibu, bukan haulun ya, nggak ada haulun ya. Untuk memperkuat, di Mahmud Yunus 111 sebelah kiri. Haula juga. Ada sih haulun, tapi artinya tahun. Kosaan. Tahun. Ya, beda. Yang dimaksud yang di sini bukan tahun. Jadi nanti kalau misalnya ini contohnya ya, di sini haula. Ininya haula ya, bukan haulun ya. Haulun, apa haula? Adanya haula. Haula. Kemudian berarti bisa menjadi min? Hauli. Hauli. Oke. Haula. Adanya haula ya Bapak Ibu. Ya. Di Mahmud Yunus 111 ada si haulun. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, di sini yang dimaksud artinya itu yang sekeliling itu. Sekeliling atau sekitar. Sekitar atau sekeliling. Sekitar. Atau sekeliling. Untuk ininya bisa dicek di surat 2 ayat 17. Surat 2 ayat 17. Haulahu. Ya, haulahu. Nah ini ketika menguraikan jangan dibilang haulun aslinya. Kan sekarang mode penguraiannya gini ya. Kata benda itu diambil dari aslinya haulun gitu kan Bapak Ibu? Benda tuh. Ya. Kemudian polanya fa'lun. Nah, hati-hati. Haulun dengan haula dua hal yang berbeda. Nanti kalau seandainya ini diurainya haulun artinya jadi tahun. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi haulahu itu nggak boleh dibilang dari haulun. Oke, surat 2 ayat 17. Terbukti di situ ya, Bapak Ibu. Oke, temennya masih banyak, silakan dicek sendiri. Oke. Kemudian yang min hauli, surat 3 ayat 159, silakan dicek. Kalau saya kecepatan tolong di rem ya Bapak Ibu ya. Emang kecepatan. Hah? Kalau kecepatan direm. Soalnya pada diem jadi saya. Ya memang kecepatan. Kan Kenapa tuh? Diem Pak. Haulika. Enggak lah, masih bisa ditolerir. Kalau saya kecepatan kecepatan bilang, Bapak Ibu jangan diem aja. Saya pikir diem itu aman-aman saja. Taunya aman pakai tanda tanya. Kalau terpana. agak keriting nerimanya. Ya. Rambut.
Surat 9 ayat 30 haulahum jadinya. Sebentar, surat 3 Takutnya ayat Surat apa? 9 ayat 29. Haulika. Haulika. Aulika, Haulahum ya, bukan itu ya. Aulika ya. Yang haulika, Pak. Ya, Haulika. haulika. Ini yang contoh min hauli. Min Min haulika. Ya, Ya, haulika. ya, jadi itu asal muasalnya bukan dari haulun. Kalau haulun berarti tahun. Dari tahunmu berarti ya. Ini aslinya dari apa? Itu ya. Dari haula aslinya. Surat 9 ini ya. Ya, aslinya haula karena min jadi hauli. Min hauli. Haula ini bukan karena di depannya adalah yang kayak tadi Bapak Ibu ya. Memang aslinya haula gitu. Ya. Oke. Kemudian sisanya cek sendiri ya Bapak Ibu. Ada di surat Dalam 29 ayat 67, di surat 39 ayat 75. Direm ya kalau saya kecepatan Bapak Ibu ya. Surat 3 159. Ya, satu aja itunya, sisanya cek sendiri. Nanti kelamaan takut nggak cukup waktunya, jadi kepotong-kepotong terus njelasin nggak itu. Sebenarnya banyak, tapi saya ngebahas yang penting-penting aja. Apa? Yang ke-13. 13. Saya ngebahas yang penting-penting aja. Baina. Baina itu ada sih di akar kata sini ya. Dimana ininya tuh dari apa tuh? Halaman 75, silakan dibuka. 75. Mahmud Yunusnya 75, Munawirnya 125, silakan dibuka. Baina. 75 ada di Bana. Mana? Nah, di situ Bana. Bainun, ada Bainun, tapi perceraian. Nah, yang dimaksud di sini kan bukan perceraian. Ini perceraian Ya, itu. Bapak Ibu ya. Tapi yang mana? Yang baina, yang artinya antara atau di Antara. tengah. Antara ya. Oke, ada nggak bainunya? Bainun ada. Enggak ada. Bainu, bukan, bainunya Bainu. ada nggak? Oh ya, ini tadi lupa. Nggak Ini ada, KBM nggak. ya. Ini tadi KBM ya Bapak Ibu ya. Ini lupa Ya, ini KBM. KBM. Oke, untuk yang ini nggak ada bainunya ya Bapak Ibu, adanya baina doang ya. Oke, Di bawah sekali itu ada perceraian bainunnya, Bunda. Ceraian perhubungan. ini kita ngebahasnya konteks yang mana Bu? Antara. Antara. Ya, antara. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu, biar nggak gagal fokus ya. Kita lagi membahas yang kata benda yang artinya itu di antara kayak gitu-gitu. Ya, kalau yang bainun perceraian perhubungan KBKK nggak salah. Makanya kenapa saya lebih setuju disebutnya kata benda bukan KBKK. Karena kalau yang KBKK yang perceraian perhubungan itu. Ya, bisa difahami maksudnya Bapak Ibu? Ya, Bunda. Jadi kalau dia bercerai, ini kata kerjanya nih, bercerai, ini kata kerjanya, bercerai. Kemudian berpisah, ini kata kerjanya. Kemudian apa lagi? Jauh gitu ya. Nah, KBKK-nya itu perceraian kan? Iya. Bainun. Perpisahan kan Bapak Ibu? Bainun baru. Sedangkan baina itu artinya antara, di tengah. Kan sebenarnya nggak ini ya. Makanya saya bilangnya kata benda spesial atau kata benda khusus gitu. Karena kalau KBK kan kata benda dari kata kerja masih berhubungan ini. Tapi kalau ini kan ini ya. Gitu. Cuma saya nggak mau memperdebatkan itu mau istilah KBKK atau apa, nggak masalah. Yang penting maksud saya gini loh, ketika menguraikan jangan pakai pola fa'lun, karena kalau fa'lun berarti artinya udah perceraian. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi di sini yang kita bahas bukan KBKK-nya yang perceraian perhubungan, tidak. Ya, oke? Oke, jadi di sini adanya baina apa bainu? Baina. Baina saja, nggak ada bainu Bapak Ibu ya. Maka kosong kan di sini nggak ada. Kita baina. Sesuai dengan yang ini tadi, kalau baina bisa menjadi min. Min baini. Ya, min baini.
Oke, kita cek baina min baini. Oke, kita cek artinya apa tadi? Di antara. Di antara. Tengah. Oke. Kemudian surat 2 ayat 66 silakan dicek. Ya. Baina yadai. Oke, surat 66. Di situ apa? Baina yadaiha. Artinya kan gini, di antara kedua tangannya. Berarti kan arti bainanya di antara ya. Iya. Ketika Bapak Ibu mengurai, oh baina, aslinya bainun. Polanya fa'lun, artinya menjadi beda nggak? Iya, beda. Jadi apa? Perceraian Tangan. kedua tangannya. Betul nggak Bu Des? Antara dua tangan ya. Gimana Bu Des? Betul nggak? Kecelakaan itu namanya. Iya. Jadi maksud saya itu Bapak Ibu. Jadi ini mah kenapa saya katakan kata benda spesial. Jadi dalam mengurai pun jangan pakai itu karena kalau pakainya aslinya baina apa tadi? Baina yadaihim. Baina KBKK aslinya bainun gitu ya. Saya sering mendengarnya begitu soalnya. Kalau bainun udah beda artinya perceraian. Ya, jadi jangan dibilang aslinya bainun tapi memang baina. Oke, Bapak Ibu. Makanya disebut kata benda khusus. Polanya khusus. Dia fathah. Ya, karena fathah maka dia butuh sandaran, nggak bisa berdiri sendiri dia. Oke, surat 2 ayat 6 terbukti di situ ya. Berarti KBM-nya dari baina, bukan dari yadaiha. Bukan yadaiha aja, tapi baina. Ya, jadi kata benda yang nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh sandaran sehingga disebutnya KBM. Bu Wati, maaf itu 266 kali Bu Wati. 266. Nggak ada. Iya. 6 nggak ada. Ya, tadi sudah nulis apa belum sempat nulis 6 udah. Oke, makasih Bu. Selanjutnya adalah silakan dicek lagi nih waktunya udah cepet kan, makanya sebentar langsung saya ini aja. Sisanya Bapak Ibu cek sendiri. 268 297 cek sendiri 2102. Kalau Pak Muharman bisa bagi tugas nanti ngeceknya dengan Bu Reni. Bisa bagi tugas. Kemudian Bu Farida juga bisa bagi tugas. Baini, surat 4 ayat 35. Coba di situ ada baini, yang baininya. Nah, di situ nggak ada min, ya. Tapi baini bisa kasroh. Nggak selalu, maksud saya gini, nggak selalu ada min tapi dia bisa kasroh gitu, ya. Nah, di sini kenapa kasroh Bapak Ibu? Kenapa nggak ada min bisa kasroh? Silakan dicek. Kenapa dia kasroh pada nggak ada min? Ya. Mungkin aslinya itu. Pelannya ada kata ganti kali Bu Wati. Ayo, kan kalau ada kata ganti, kalau nggak ada itu kan baina huma. Ayo Bapak Ibu, jeli sedikit lagi. Ayo tengok kiri, tengok kanan, praktekkan itu. Karena ada hima kali Enggak, bukan karena hima. Benda majemuk ya Bu Kan Wati? gini, iya betul KBM. Pak Muharman, dia Ya, benar. kenapa hima? Karena ngikutin sebelumnya baini. Oh ya benar. Jadi bukan karena hima baini. Jadi baini mah ngikutin hima mah ngikutin baini. Tapi baininya kenapa? Karena KBM dari si koko baini hima. Jadi si koko itu aslinya apa? Si koko. Titokan nih. Karena objek kan? Iya. Kan gini, khiftumnya apa? KKL. Setelahnya ada kata benda fathah, berarti objek kan Bapak Ibu? Kalau objek kan aslinya si kokon. Kan? Kemudian
dia nggak tanwin. Berarti apa kalau nggak tanwin? Oh, ada kata benda lagi nih. Ya, baini. Baini tadi. Membuat Nah, KBM. baini. Nah, baini tuh nggak bisa berdiri sendiri lagi. Ketempelan lagi tuh. Nah, di KBM-nya 3 tuh dari si Koko. Baini, hima. Hima itu karena baini. Kalau baina apa? Yang di bawah bainahuma tuh. Ya, seandainya baina, maka pilihannya hima apa huma? Huma. Jadi dia hima itu karena baini. Baini. Baini bukan karena hima. Ya, dia milih baini bukan karena ada hima, tapi hima karena baini. Favorit nggak Bapak Ibu? Baliut. Oke, lanjut. Sekarang Oh, sisanya ada dicek bainahuma sendiri. berarti. Iya. Ya, Bainahuma yang bawahnya ada. ya itu kan contoh yang baina tadi ya Pak ya. Nah ini yang baininya. Surat 4 ayat ini silakan di apa tadi? Sisanya lagi ya dicek sendiri Bapak Ibu ya. Surat 6. Surat 6 ayat 19. 6 ayat 58 dicek sendiri. 7, 17, 13, 11. Silahkan dan seterusnya. Dan seterusnya. 13. Sebenarnya masih banyak tapi waktunya ya Bapak Ibu. Saya sampai di sini aja. Nanti sisanya Saya kita lain waktu. Setidaknya udah ya. berkomentar Bu Wati. Iya Pak Hadril. Iya, ini kan konsep KBM itu saya lihat ini berkembang nih kalau lihat ya. Iya. Selama ini kita kan diajarkan kata benda dengan kata ganti, kata benda sama kata benda yang depannya jangan no. Kemudian dengan nama gitu. Tapi ini kalau konsep ini kan ada anu nih. Saya melihat nih ada bersandar tadi kata kalau di Tambi sih model nih model ilai kira-kira gitu. Seperti itu nampaknya. Jadi yang saya tanyakan ini yang meluruskan pemenggalan bola pandun padahal itu tuh kata benda kudus kuat kan. Yang akan meluruskan itu siapa? Ini masalahnya. Kita sekarang udah dengan belajar di buat ini kita semakin sudah bertambah pemahaman. Tapi di dalam kata Pak Helmi, apa Helmi bicara dong Pak Helmi? Iya, Bu. Pak Helmi silakan Pak Helmi. Mengenai kata kalau ada salah kemarin tuh qoblin itu di kelas Bu apa tuh? D5. Di kelas saya juga sudah saya sampaikan. Sudah. Ini Bu Evi Mesema yang menyampaikan Pak Caca. Waktu di kelas kami. Ya, sudah dikonfirmasi ke Buya. Pas Buya, cuma Buya waktu itu cuma konfirmasi beliau, ini tidak ada tanwinnya. Qoblunnya nggak ada, itu aja baru dari Buyanya. Jadi pelan-pelan ya Bapak Ibu proses. Karena emang nggak mudah gitu. Pelan-pelan, insya Allah udah mulai ini sekarang. Setidaknya dimulai dari Bapak Ibu semuanya. Saya pikir Buya nggak akan menyalahkan sebenarnya. Kan kita dasarnya di kamus ada kan Bapak Ibu. Dan ini saya lihat ilmunya sudah masukkan ilmu nahwu Arab nih saya lihat. Semuanya jangan pakai istilah itu Pak Hadri. Yang memang nahwu Arab Pak Hadri, cuma kita pakai bahasa Indonesia kan. Oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak ya kayak gini-gini ma'ahu. Ini tuh sebenarnya KBM. Ya. Contoh di surat 4 ayat itu deh Bapak Ibu. Surat 4 ayat yang kemarin Bu Maharani. Surat 4 ayat 176. Ya. Coba silakan Bapak Ibu yang nisfuma. Nisfu ya, nisfuma. Nisfu ya, ma. Nah, ini kan coba dicek di situ. Ini kan aslinya nisfun. Kalau kata benda kan nisfun kan Bapak Ibu? Iya. Kenapa dia menjadi nisfu? Syaratnya apa? Kalau tanwinnya hilang tuh kalau apa? Kalau ada sandaran. Nah, cuma kan kalau kita kenalnya ini huruf, sementara kata KBM itu adalah harus kata benda dengan kata benda. Iya, kata benda. Sejatinya Bapak Ibu, ma itu ada yang huruf, ada yang kata benda.
Kalau yang artinya tidak, iya. Tapi kalau yang artinya apa yang itu sebenarnya lebih. Makanya kenapa ini artinya itu adalah separuh Bagian. apa yang. Baru. Karena ini fungsinya sebagai kata benda. Seperti man tadi, makanya ma sama man itu bisa sebagai pelaku. Ya, jadi sedikit minta waktu 5 menitan ya Bapak Ibu. Saya pernah kan menyampaikan yang seperti ini. Kata kerja itu dia kalau misalkan ada kan subjek itu bisa, pelaku itu kan bisa tampak bisa nggak tampak ya Bapak Ibu. Nggak tampak tuh gini, ketika dia ada di kata kerja itu. Misalkan huwa huma kan nggak tampak itu. Tapi huwa huma tadi bisa tergantikan kalau misalkan ada subjek di depan. Tapi ada syaratnya, kata benda di depan tuh bisa sebagai subjek sama gender sama jumlah. Yang bisa menjadi subjek tuh apa saja? Ada kata benda. Yang namanya kata benda yang ada alif lam gitu kan. Terus belakangnya domah kan syaratnya kalau subjek, atau tanwin yang kata benda tanwin. Bisa juga kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti, itu juga kata benda. Kemudian man juga bisa masuk sebagai subjek, ma juga sebagai subjek bisa. Sebaliknya, kalau subjeknya di sini juga sama aja. Bisa, ini semuanya bisa menjadi subjek, tapi syaratnya berbeda. Kalau di sini kan sama gender, sama jumlah, sama jumlah. Kalau di sebelah kalau di kiri sama sini gender, sama gender. jumlahnya berbeda. Ini kata kerja tunggal. Ini tunggal, ini boleh tunggal, ganda, jamak. Ganda jamak. Sebenarnya di sini pentingnya menentukan subjek sama itu. Cuma sekarang berkembangnya lebih dari itu yang sangat menakutkan itu gitu. Yang semua dibilang fathah objek, ternyata adalah ada itu gitu. Jadi sebenarnya kepentingannya untuk apa? Untuk menerjemahkan sebenarnya. Iya. Untuk menerjemahkan supaya nggak salah. Kalau kita nggak tahu kan, khotamallahu, dia telah menutup Allah. Bahaya. Maka penting kita tahu, oh Allah sebagai subjek. Selebih dari itu mah sebenarnya nggak terlalu ini. Kalau untuk pemahaman dasar dulu sebelum kita ini banget gitu, daripada kita menerapkan semua kata benda fathah objek itu subjek, itu lebih apa ya, kalau kita belum terlalu itu khawatirnya lebih bahaya gitu. Ya, oke. Jadi kuncinya ini Bapak Ibu. Ini saya berusaha untuk ini mendalami ini butuh ini. Sebenarnya Buya sering ya menyampaikan, cuma mungkin nggak terinikan gitu loh. Nah itu saya meramu dari Buya sebenarnya, sekian lama tuh jadi pemikiran saya sampai kemudian ini. Makanya sekarang saya ulang-ulang berkali-kali seperti ini. Dan ketika dibuktikan cocok kan Bapak Ibu, sudah mulai kita sering pakai kan Bapak Ibu. Ini ya dalam kita mengurai kan. Ini siapa pelakunya. Kalau dulu kan misalkan man nggak dipakai, ya artikan barang siapa. Ketika di sini ada KKL pakai itunya dia gitu kan. Meskipun nggak salah, tapi kalau kita cek di terjemahan Depak kan itu kemudian dihilangkan, diganti dengan subjeknya tadi gitu Bapak Ibu ya. Iya. Yang udah sering tekankan itu adalah istilahnya sadar pelaku ya udah. Iya. Sadar pelaku. Sadar pelaku ya. Iya. Bu Wati, boleh Iya. saya tanya? Iya. Begini Bu Wati, enggak ada yang nanya nih ke saya gitu ya, mungkin ya yang baru gitu ya, orang-orang baru. Kan kata benda itu biasanya suka ada ciri gitu ya, ada kata atau tan. Oke Bapak Ibu, ya saya udah menangkap Bu ya. Gini, Buya pernah menyampaikan unsur penyusun kalimat. Saya ingat banget, penyusun kalimat. Apa saja yang dibahas sama Buya? Cuma ada 3. Ingat Bapak Ibu, kata kerja. Kata benda. Huruf. Terus di mana dong kata penghubung? Bukannya kita belajar kata ganti, terus kemana kok nggak ada di situ kan gitu Bapak Ibu ya? Sebenarnya di kata benda itu, nih masuk kata benda, ada KBPA, ada KBPP, ada KBKK, ada KBSL. Ini masuk ke kata benda Bu, kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti, masuk ke dalam kata benda sehingga bisa sebagai subjek.
Karena kan subjek objek itu kan sejatinya kata benda ya Bapak Ibu. Iya. Nah, Buya pernah membuat bagian ini. Saya ingat banget. Iya. Yang waktu awal kali kita review dikumpulin bareng Bapak Ibu, ingat nggak? Iya. Saya kalau Buya menjelaskan itu suka serek ini banget gitu ya. Langsung saya bikin ininya gitu ya. Nah ini, apa bedanya? Kenapa ini dikelompokkan nama saya seperti ini? Buya pun juga mengelompokkan begini. Ini kata benda yang punya, apa yang bisa harokatnya berubah. Oh, KBPA ini kalau subjek domah. Kalau objek fathah, kan seperti itu Bapak Ibu. Ini yang bisa berubah, sedangkan ini nggak bisa berubah tetap. Apakah Aladina jadi Aladino? Enggak. Apakah kata tunjuk dalika jadi daliku? Enggak. Artinya apa? Secara ini dia masuk ke kata benda. Untuk memudahkan aja kita sebutnya kata penghubung, kata tunjuk, kata ganti. Itu jenis-jenis kata benda sebenarnya. Bedanya apa dengan ini? Tadi, kalau ini bisa berubah harokat akhirnya, ini tidak bisa berubah. Artinya apa? Ini bisa digunakan sebagai subjek ataupun objek, ini juga bisa digunakan sebagai subjek atau objek. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu maksudnya Bu? Iya. Mariam. Iya, jadi kata benda khusus tuh nggak usah dibilang ada apa namanya? Ada ciri gitu, nggak perlu ya. Sebenarnya enggak. Nggak usah. Sebenarnya enggak. Yang detil-detil banget itu sekarang, Bu. Bahkan detilnya ada berapa lapis itu. Ada berapa lapis itu. Sampai Bu Maharani tuh apa ya, takut untuk ini tuh salah satunya itu kemarin itu. Saya nggak bisa Bunda itu, ya udah semampunya gitu Kak. Sampai berapa lapis itu? Apa namanya? Ya itu kayak tadi ya Mbak Dun itu kan ternyata artinya beda. Yang kita pinginkan artinya antara, ketika asalnya Mbak Dun, ternyata apa tadi Mbak Dun Bapak Ibu? Perceraian ya? Perceraian. Bainun. Perceraian kan? Iya, bainun. Iya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya? Iya. Seperti itu Bu. Makasih Bu Wati. Ya, sama-sama. Makasih Bu Wati. Ya. Ini justru bagian ini saya dapat dari Buya itu dulu. Saya dulu mikir taruh di mana kok unsurnya ada. Ini dari Buya ini saya dapat seperti ini. Ya, pernah Bu yang. Ya, waktu Buya Ya, mengumpulkan baru kita ya. Mengumpulkan kita ini seperti ini. Ibu ya. Nanti mau tanya. Ya, waktunya gimana Bu? Silakan. Jadi kalau ada kata, ada akar kata, terus di bawahnya itu bukan berarti itu turunannya ya Bu Ati. Mungkin dikatakan itu turunannya begitu. Ya, pada dasarnya turunannya Bu. Atasnya berarti tidak bisa dipakai dasar akar katanya ya. Kalau turunannya itu enggak selalu akar katanya ya Bu Wati ya. Pada dasarnya turunannya Bu. Pada dasarnya. Selama ini pendapat saya kalau ya kayak turunan gini aja Bu dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan dalam bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia Bu ya misalkan. Akar katanya tahu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Tahu. Tahu dalam artian di sini apakah tahu makanan apa tahu mengerti? Makanan. Oh makanan. Masa makanan ada akar katanya? Makanan kata benda. Enggak, misalkan di kamus bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia ada akar kata tahu. Tahu. Kira-kira akar katanya itu tahu apa tahu? Tahu kan? Nah, kemudian dari tahu itu bisa mengetahui kan Bapak Ibu? Mengetahui, kemudian pengetahuan dan segala macam yang berkaitan dengan turunan dari tahu. Ya. Bisa aja kan Bapak Ibu, si tahu itu disimpannya di tahu tadi bisa aja kan? Iya. Tapi tahu dalam arti Sama. Iya, sama bisa. Bisa aja kan disimpan di situ kan? Iya. Untuk mencari tahu kan nggak mungkin untuk mencari tahu yang artinya makanan disimpannya di bisa. Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Nah, sama hanya bisa. Bisa itu dalam tanda kutip kalau dia dimasukkan ke dalam bintang, berarti kan bisa mengerti kan maksudnya? Apa namanya turunannya apalah misalkan. Kemudian ada bisa dan artinya bisa ular. Kira-kira bisa ular masukinnya ke sini atau ke tahu?
Bisa dong. Nah, ya artinya gini loh, ada saja kata benda yang dia dimasukkan ke dalam akar kata itu, tapi sejatinya bukan turunannya. Bisa kebayang maksud saya Bapak Ibu? Termasuk kalau- yang Bainun tadi Bunda ya. Iya. Nah, termasuk Bainun tadi itu artinya Iya. perceraian dimasukkan ke Nah, kalau bayanan saya tadi. berpikirnya begitu, karena pengertian KBKK kan kata benda dari kata kerja. Iya. Jadi kalau kata kerjanya menolong, KBKK kata pertolongan, penulisan, tulisan gitu. Iya. Nah, ya cuma ya tadi Bapak Ibu, apa namanya? Saya juga bingung ya jadinya kalau ada pertanyaan gitu. Benda yang disisipkan dalam Bunda kan nggak kaitannya boleh dengan bilang KBKK. bingung, Bunda. Tidak selalu. Habis iya. Di akar katanya yang Ya, diatas. tapi nanti gini ya, saya nggak mau merubah apa yang sudah itu ya. Kalau selama ini masih dibilang KBKK ya udah KBKK aja Bapak Ibu. Cuma maksud saya tuh saya apa ya namanya bingung jadinya. Membenarkan. Enggak juga Udah sih. aja KBKK khusus, udah kita Ya. memang khusus. Ya. Ya. Tapi Ya, khusus. kalau kalau saya judulnya begini aja, kata benda khusus Iya. ya. Ya. Iya. Ibu silakan nyebut KBKK silakan. Ya. Tapi sekarang enggak semuanya KBKK sudah mulai berubah. Iya. Tidak semua KBKK. Bukan sudah berani menyampaikan berbeda. Ya, waktu hari apa itu kalau nggak salah udah dibilang kata benda khusus kemarin. Ya kan? Nah, saya itu selama ini ragu karena Bapak Ibu bikin saya ragu juga. Jadi kadang jadi apa ya? Maksud saya, jadi kalau di turunannya di bawah itu nggak selalu yang dikurung di atasnya itu menjadi Iya, akar kita lihat. katanya gitu. Saya Tidak, itu ya, tidak Tadi selalu ya. penjelasannya nggak selalu Tidak sebenarnya. selalu ya. selalu. Ya, kita gitu ya. lihat. Jadi tidak selalu kata benda yang muncul di bawah itu yang diturunkan itu merupakan KBKK. Tapi kebanyakan. Kebanyakannya turunan. 1-2 aja yang enggak Bapak Ibu. Iya. Kebanyakan turunan. Ya. Kayak yang dalam bahasa Indonesia tadi, di bawahnya tahu itu banyak sekali turunan dari tahu. Tapi tahu nyempil sedikit satu doang gitu. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Tahu makanan nyempil di tahu. Nanti di kamus ada tahu gejrot gitu deh. Udah pada lapar ya. Itu jenis makanan. Tahu isi. Tahu isi. Tahu campur. Pak Coca tahu Jadi campur. pertanyaan campur. itu siapa tadi? Pertanyaan itu siapa? Jadi ini Bu ya, jangan dipertajam itunya tapi umumnya adalah turunan. Umumnya. Ya, umumnya turunannya. Nanti takutnya Ibu fokusnya ke situ. Katanya saya menjaga itu tuh. Kata Bunda Wati ini umumnya itu adalah turunan, hanya 1-2 saja. Dan nggak semua akar kata itu dia selalu ada yang khusus-khusus tadi. Nggak selalu. Kebanyakan turunan. Jadi kita bicara umumnya aja Bapak Ibu ya. Umumnya turunan. Yang tersimpan itu umumnya turunan. Jadi 1-2 ini mah nggak banyak kok jumlahnya. Ya, jangan itu yang dikedepankan ya Bu ya. Nanti saya takut apa ya. Tapi Bunda Nangkepnya beda. dengan penjelasan Bu Wati ini sebetulnya kami sudah secara kelompok atau secara perorangan sudah melihat apakah benar itu perkiraan Pak Lun. Jadi kita sudah berani melototi di kamus. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak semuanya gitu. Apalagi sekarang dapat ilmu yang 14 kata ini. 14 kata ini berarti kita waspadai, jangan sebut lagi seperti masih ada lagi Pak Coca. Iya, tapi belum itu. Iya, makasih. Oke, jadi setidaknya Bapak Ibu sudah mulai itu ya. Jangan faklun setidaknya. Saya yakin kok Buya juga nggak akan menyalahkan karena memang dasarnya dari kamus. Cuma karena Bapak Ibu sudah terbiasa aja, nah kebiasaan itu yang perlu dirubah. Ya, kayak dulu kan setiap nama, ina objek nama gitu ya. Nah itu sudah mulai dikurangin.
Setiap kata benda fata objek. Sudah lu, oh ada huruf inna, ada huruf la. Saya berharapnya gitu, pelan-pelan aja Bapak Ibu. Kita pelan-pelan gitu ya, berusaha untuk ini. Jadi biar insya Allah lama-lama nanti akan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Makasih Bunda Was. Wati, Ya. Ya, itu mungkin tuh apa di halaman 35 Mahmud Yunus, Bunda. Itu mungkin contoh bisa jadikan menjawab pertanyaan Ibu tadi, Bunda. apa? Halaman 35, Bunda. Ya. Mahmud Halaman Yunus 35 silakan Mahmud dibuka. Yunus. Ya. Itu akar katanya kan tapi situ ada ahsanu, akar katanya hasuna gitu, Bunda. Halaman 35 yang mana Pak? Iya. Mahmud Yunus. Mahmud Ya, Yunus. sudah. Akar katanya di atas kali itu kan aha gitu, Bunda. Ya, aha. Tetapi di situ kan ada ahsanu. Tapi Ya. katanya kan sebenarnya di hasuna, tapi ditempatkannya di sini gitu, Bunda. Ya. Gitu. Kan bukan turunan dari aha, ahsanu gitu, Bunda. Iya. Akar katanya Recording afo stopped. ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Tapi ahsanu itu kan dari hasuna, akar Oh,